Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Nur Septiani, Sarjana Fisioterapi, Magister Fisiologi Keolahragaan, Konsentrasi Fisioterapi. Saya seorang dosen tetap di Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang fokus pada bidang fisioterapi geriatri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Sarjana Fisioterapi, yaitu mata kuliah Fisioterapi Geriatri. Mata kuliah Fisioterapi Geriatri ini diambil oleh mahasiswa Sarjana Fisioterapi semester 6, di mana mata kuliah ini menggunakan metode team teaching yang dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum laboratorium, dan 1 SKS praktikum klinis. Mata kuliah Fisioterapi Geriatri ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode 02051507. Mata kuliah ini membahas tentang konsep gerontologi yang meliputi perubahan biologis, anatomi, fisiologis, dan psikologis yang normal serta manifestasi pada semua sistem yang akan ditempuh oleh lanjut usia. Mata kuliah ini diampu atau dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS dengan tatap muka secara langsung baik teori dan praktikum laboratorium. Sedangkan untuk mata kuliah klinis, setelah mahasiswa menyelesaikan 16 kali pertemuan, mahasiswa akan melanjutkan preklinik ke rumah sakit selama 4 minggu. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah dengan menyampaikan materi melalui presentasi, demonstrasi, dan pembahasan studi kasus yang dikaitkan dengan hasil penelitian terkini sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual sekaligus aplikatif. Selanjutnya, mahasiswa berdiskusi menggunakan pendekatan case study dan problem-based learning untuk menganalisis kasus, mengidentifikasi permasalahan, dan menyusun diagnosis fisioterapi berbasis ICF, serta merancang intervensi yang tepat. Selama proses tersebut, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan pertanyaan pemantik, umpan balik, dan klarifikasi untuk mengembangkan kemampuan clinical reasoning mahasiswa. Pada akhir pembelajaran, penilaian dilakukan melalui observasi, partisipasi diskusi, analisis, penyelesaian kasus, serta presentasi hasil kelompok untuk mengevaluasi ketercapaian pembelajaran dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip evidence-based practice fisioterapi. Capaian pembelajaran program studi dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 4, yaitu ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan dari mahasiswa adalah mampu menguasai konsep fisioterapi geriatri, mampu memahami tentang fisioterapi, khususnya pada kasus-kasus lansia, contohnya ada demensia, Alzheimer, penurunan aktivitas daily living, Parkinson, gangguan kualitas tidur, gangguan kognitif, penurunan kekuatan otot atau sarkopenia, low back pain, kebugaran lansia, inkontinensia urin, kardiorespirasi, gangguan keseimbangan dan resiko jatuh, serta osteoartritis knee. Kegiatan pembelajaran ini selain menggunakan tatap muka secara langsung dengan studi kasus serta problem-based learning, melalui metode ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis kasus secara nyata,
Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemeriksaan berbasis ICF, menyusun diagnosis fisioterapi, menetapkan tujuan intervensi, serta merancang program fisioterapi yang tepat berdasarkan prinsip EBP. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengembangkan clinical reasoning, berpikir kritis, dan mengambil keputusan klinis secara profesional. Komponen dan proporsi penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori, ada tugas sebesar 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, kehadiran dan sikap 20%, sehingga totalnya adalah 100%. Sedangkan untuk praktikum laboratorium, itu ada pengetahuan sebanyak 20%, keterampilan sebanyak 60%, dan terakhir adalah sikap sebanyak 20%, sehingga totalnya menjadi 100%. Dan untuk nilai praktek klinis akan dibuat dengan menggabungkan nilai mata kuliah teori, laboratorium, serta nilai preklinik dan di rata-rata. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan juga sudah mempunyai e-learning untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Mahasiswa menggunakan akun simasmu.umpp.ac.id yang digunakan dalam pengumpulan tugas mahasiswa, mendownload materi perkuliahan, serta mengerjakan soal ujian. Dan dosen menggunakan akun elang.umpp.ac.id serta ada cad.umpp.ac.id dalam hal yang sama pada sisi dosen sebagai pengajar. Demikian deskripsi singkat yang bisa saya sampaikan. Pada tahap berikutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah fisioterapi geriatri dengan materi manajemen fisioterapi pada lansia dengan penurunan kekuatan otot atau sarkopenia berupa pemeriksaan dan intervensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Yang penting kita tidak dalam keadaan sakit gitu ya. Tadi sebelum ini ada mata kuliah atau tidak ada? Ini mata kuliah pertama ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang penurunan kekuatan otot pada lansia atau sarkopenia. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang beberapa kasus yang ada di lansia, dan di awal pertemuan kita juga sudah membahas tentang fisiologis. Kenapa sih lansia itu dia bisa mengalami berbagai macam penurunan, terutama pada penurunan ototnya. Nah, hari ini kita fokusnya adalah di penurunan kekuatan otot, terutama kasusnya adalah namanya sarkopenia. Nah, sarkopenia ini terjadi paling sering atau paling banyak itu terjadi pada lansia di otot ekstremitas bawah. Ya, walaupun ekstremitas atas pun juga ada, tetapi paling banyak atau paling bisa kita lihat adalah di ekstremitas bawah. Ya, kenapa? Karena ekstremitas bawah itu kan sangat penting ya untuk kita melakukan aktivitas, terutama untuk berjalan, untuk dia dari duduk berdiri pun kita membutuhkan otot ekstremitas bawah, walaupun ya atasnya tetap kita berperan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sarkopenia. Oke. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini nanti ada beberapa poin yang akan kita ulik di sini ya. Yang pertama tentang pengertiannya, walaupun sudah kita bahas juga tentang pengertian lansia di pertemuan sebelumnya. Ada faktor risiko, ada perjalanan penyakitnya, dan instrumen pemeriksaannya. Nanti untuk kita bisa mengidentifikasi sarkopenia ini terjadi nggak sih pada lansia A, lansia B gitu. Walaupun sarkopenia merupakan fisiologis yang akan dihadapi oleh lansia. Nanti kita akan mengukur bagaimana sarkopenia itu terjadi pada lansia. Terus ada prognosisnya dan rencana terapi pada lansia, tanda dan gejala, screening, tes khusus, dan yang terakhirnya adalah intervensi fisioterapi. Di mana intervensi fisioterapi ini nanti saya kaitkan dengan hasil penelitian yang sudah saya lakukan di tahun 2025-2026.
materinya tadi ya, jadi sesuai dengan yang tadi saya arahkan di slide sebelumnya, adalah materi ini nantinya akan terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah ini, lansia, kita refresh ulang lagi. Ya, lansia merupakan tahapan fisiologis, di mana fisiologis ini merupakan suatu keadaan yang pasti dan wajib hukumnya akan dilalui oleh manusia. Itu namanya fisiologis, pasti akan mengalami semuanya. Nah, sekarang untuk klasifikasi lansia, usia lansia itu dari berapa sampai berapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Nadine. Klasifikasi usia lansia itu berapa sampai berapa? Untuk klasifikasinya itu 45 tahun sampai 59 tahun itu usia pertengahan, 60 tahun sampai 74 tahun itu lanjut usia, 75 tahun sampai 90 tahun itu lanjut usia tua, dan lebih dari 90 tahun itu lanjut usia sangat tua. Oke, good. Tangan untuk Nadine. Oke. Ya, betul sekali ya, karena mungkin menyimak ya, yang lainnya nanti bisa kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan, nanti bisa dapat poin plus. Oke? Ya, jadi tadi yang dikatakan oleh Nadine bahwa usia lansia ini saya klasifikasikan menurut WHO. Nah, tadi yang Nadine sebutkan adalah klasifikasi dari WHO. Jadi usia 45 sampai 59 tahun itu adalah di usia pertengahan. Ya. Untuk yang lanjut usia atau lansia ini ada di usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua ada di 75 sampai 90 tahun, dan lanjut usia sangat tua atau every old itu ada di lebih dari 90 tahun. Jadi ini ya. Nah, yang paling sering mengalami sarkopenia ini mulai terjadi di usia lanjut usia 60 tahun ke atas gitu. Ada nggak Bu yang di usia-usia pertengahan? Ada. Karena beberapa faktor, dari gaya hidupnya, dari lingkungannya yang kurang mendukung sehingga mengakibatkan terjadinya sarkopenia. Nah, sekarang kita masuk ke materi dari penurunan kekuatan otot atau yang sering kita sebut dengan sarkopenia. Ya, penurunan kekuatan otot pada lansia yang juga dikenal dengan sarkopenia merujuk pada proses alami kehilangan massa otot, proses alami fisiologis. Ya. Dan kekuatan otot, otomatis kalau massa ototnya dia berkurang, massa ototnya kecil, dia akan mempengaruhi terhadap kekuatan ototnya, betul ya, yang sering terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Ini dapat mengakibatkan penurunan dari mobilitasnya atau gerakan lansianya, aktivitas lansianya, kelemahan fisik, dan resiko cedera. Ya, ini kalian bisa lihat nih di gambarnya, saya ilustrasikan seperti ini. Ini otot yang normal. Otot yang normal itu posisinya dari gambaran muscle-nya itu terlihatnya nih, muscle-nya dia lebih besar, betul, lebih besar. Dan kalau yang dia sudah mengalami sarkopenia tadi, penurunan massa otot, ya, dia massanya menjadi lebih kecil, otomatis dia biasanya terlihat dari secara kasat mata ekstremitasnya itu jauh lebih kecil, gitu. Ya, itu yang menandakan sarkopenia. Sarkopenia pada lansia memiliki prevalensi yang bervariasi, yaitu sekitar 1-29% pada lansia yang tinggal di komunitas. Ya, sedangkan 14-33% pada lansia yang tinggal di panti jangka panjang seperti panti jompo. Jadi, lansia-lansia yang tinggalnya di panti jompo itu mempunyai prevalensi yang lebih tinggi terkena sarkopenia. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena kalau orang-orang yang ada di panti jompo, terutama lansia tadi, kan dia tidak banyak, iya betul, tidak banyak bergerak, tidak banyak aktivitas. Karena ya sudah, aktivitasnya monoton, dari tidur, nanti mungkin ada kegiatan dari panti jomponya kayak seminar ataupun apa, duduk. Setelah itu nanti dia balik lagi ke tempat tidur, dia tidur lagi. Tidak ada aktivitas yang signifikan. Beda dengan lansia yang dia masih produktif, datang ke posyandu, ke pasar, naik sepeda, apalagi mbak-mbak yang masih jualan, yang apa? Ke sawah gitu. Itu aktivitasnya masih produktif. Gitu. Nah, itu akan mengurangi terjadinya resiko sarkopenia karena tadi ototnya itu kan aktif. Dia tidak akan mengalami atrofi atau massa ototnya dia mengecil gitu, ya. Itu yang mengakibatkan kenapa prevalensi sarkopenia di panti jompo itu masih tinggi. Etiologinya yang pertama jelas proses penuaan alami karena sarkopenia ini merupakan fisiologisnya, ya. Penurunan massa otot, kekuatan ototnya juga menurun, hormon, motor neuron, ini semuanya adalah
fisiologis. Jadi bisa nggak Bu dicegah sarkopenia ini? Sebetulnya tidak, tapi bisa kita perlambat proses terjadinya sarkopenia ini. Nah, ini ada ilustrasi. Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan tuh kenapa sih sarkopenia ini bisa terjadi pada lansia, kenapa prosesnya seperti itu. Kira-kira nih, ada nggak yang bisa menjelaskan sirkulasi, ilustrasi ini dengan bahasa kalian sendiri? Saya Bu. Oke, silakan Triasi. Mungkin nanti bisa menjelaskannya menggunakan bahasa sendiri ya, biar teman-temannya bisa paham. Silakan. Baik Bu, jadi ilustrasinya sarkopenia ini menurut saya itu dari seiring bertambahnya usia lansia itu mengalami proses penurunan kekuatan otot baik dari masanya maupun kekuatannya. Oke. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas geraknya yang berkurang, kemudian gangguan hormon, kemudian ada penyakit kronis. Akibatnya lansia bisa mengalami keterbatasan gerak dan bahkan bisa terjadi adanya risiko jatuh meningkat. Oleh karena itu sarkopenia bisa dicegah atau bisa diperlambat menggunakan dengan lansianya itu banyak aktivitas, kemudian banyak asupan protein, kemudian terapkan pola hidup gaya yang bagus atau yang sehat. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Triasi. Bagus ya. Jadi kadang kalau dosen menyampaikan itu belum tentu bisa masuk di pemahaman kalian. Makanya saya pengen apa yang kalian tangkap dari yang saya jelaskan tadi gitu ya. Oke, udah bagus, good job ya. Jadi memang tadi proses sarkopenia ini karena adanya proses penuaan atau secara fisiologis yang dimana adanya perubahan massa otot ya, yang dia massa ototnya dia besar, ketika sarkopenia menjadi turun ya, menjadi lebih kecil. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada beberapa penyebab faktornya, terutama aktivitas fisik yang menurun, asupan gizi, hormon dan lain sebagainya. Sehingga sarkopenia ini bisa terjadi ya, dan dampaknya membuat kekuatan ototnya menurun, aktivitas bergeraknya juga menjadi lebih sulit. Begitu. Nah, untuk pencegahannya tadi dia bisa meningkatkan aktivitas fisik. Ya, asupan gizinya tadi ya yang Triasi bilang harus seimbang ya, harus yang bergizi, itu juga bisa menjadi salah satu pencegahan atau penanganan ketika lansia sudah mengalami sarkopenia. Nah, sekarang latihannya atau intervensi yang bisa dilakukan lansia di rumah. Nah, ini saya merancang sebuah intervensi yang sederhana dan bisa dilakukan oleh lansia di rumah dengan memperhatikan atau meningkatkan kekuatan ototnya. Karena tadi sarkopenia itu kan kuncinya penurunan kekuatan otot dan massa ototnya. Berarti intervensinya ya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi ya, yaitu dengan strengthening. Nah, ini. Oke, sebelum masuk ke intervensi, kita membicarakan tentang alat ukurnya dulu ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sarkopenia. Karena sarkopenia tadi adalah penurunan kekuatan otot, kalau pada orang normal itu bisa menggunakan MMT. Nah, jadi ini saya pakai sumber dari artikel, tapi saya lupa untuk mencantumkan artikelnya. Nanti kalian bisa melihat di Elang ya, di sistem Elangnya nanti saya upload artikel dan PPT-nya. Nah, untuk pemeriksaannya bisa menggunakan MMT atau berdasarkan artikel ini dia menggunakan adalah hand dynamometer. Ya, ini interpretasinya perlu diperhatikan beda antara laki-laki dan perempuan ya. Untuk yang dianggap rendah apabila kurang dari 26 sampai 30 kilo untuk laki-laki, dan untuk perempuan adalah kurang dari 16 sampai 20 kilo. Itu menggunakan hand grip dynamometer. Sudah pernah melihat alatnya? Sudah. Oke ya, nanti kita praktekkan bareng. Ini untuk latihannya tadi strengthening ya, latihan penguatannya ada beberapa gerakan. Nanti kita sambil praktekkan saja. Ya, ini masih gerakan strengthening. Ya, selain strengthening ada balance. Karena tadi yang bermasalah pada sarkopenia itu kan ekstremitas bawah. Berarti kita tadi penguatan strengtheningnya adalah untuk ekstremitas bawah. Balance ini adalah untuk membantu lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi kita harus memperhatikan keseimbangan lansianya. Nanti latihannya berupa balance exercise ya. Dan ini hasil penelitian yang sudah saya dan tim lakukan ya. Di sini hasil penelitiannya berjudul Effectivitas of Modifikasi Strengthening and Postural Control Exercise kombinasi
on sarcopenia. Jadi di dalam penelitian ini membahas pengaruh. Jadi memang sudah terbukti bahwa latihan strengthening sudah bisa menurunkan kejadian sarcopenia. Ya. Dan di sini saya kombinasikan ada dengan dua intervensi, ada strengthening dan postural control. Jadi dikombinasikan tuh intervensinya. Saya lakukan penelitian ini selama 4 minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu. Setiap sesi latihan berlangsung selama 45 menit yang terdiri dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Perlu diingat ketika kita memberikan intervensi pada lansia, jangan sampai lansia itu mengalami kelelahan karena fisiknya lansia berbeda dengan kita. Jadi perlu diperhatikan. Cukup 45 menit. 45 menit ini sudah termasuk dari pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Selanjutnya yang kedua adalah postural control. Postural control ini diposisikan lansianya itu tanpa alas kaki di atas matras atau misalnya tidak ada, boleh menggunakan lantai langsung tetapi yang tidak licin. Ya. Nah, nanti ada 4 gerakan atau 4 gaya. Nah, ini. Ya, jadi yang perlu diperhatikan pada postural control selain posisi atau alignment dari tubuhnya lansia adalah ini, posisi kakinya untuk bisa mempertahankan tadi. Ya, selain balance tadi dan juga untuk meningkatkan kekuatan otot lansia mempertahankan tubuhnya agar dia tidak jatuh menggunakan ekstremitas bawahnya. Itu ya materi pada sarcopenia pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mulai praktek. Nanti saya bagi menjadi 2 kelompok kecil ya, nanti kita praktek bareng-bareng. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi praktikum ya. Nanti saya bagi menjadi 2 kelompok, tapi ini saya ilustrasikan dulu untuk nanti setelahnya kalian bisa membagi sesuai tadi yang sudah saya plot-plotkan kelompoknya untuk praktek secara mandiri, gitu ya. Ini saya kasih contoh terlebih dahulu untuk yang pemeriksaannya terlebih dahulu. Tadi menggunakan apa? Hand dynamometer. Oke, untuk mengukur kekuatan ototnya. Ya. Yuk, ada satu yang mau jadi perbandus? Boleh sambil duduk nggak apa-apa. Ya, jadi ini kita ibaratkan reaksi seorang lansia untuk memeriksa kekuatan otot. Posisinya dia lansianya berdiri tegak, terus tangannya harus menggantung di samping kanan dan kirinya. Dilakukan selama 3 kali pengulangan. Jadi nanti 3 kali untuk menarik hand dynamometernya. Kita ambil angka yang paling besar, gitu ya. Kita mulai ya. Iya, Mbak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan ototnya ya Mbak ya. Nanti Mbaknya tinggal narik aja. Ya, silakan Mbak ditarik ke atas. Nah, yang pertama tadi 9 ya Mbak ya. Terus yang kedua coba Mbak. Oke, lepas. Ya, 8. Lagi. Oke, sudah. Ya, 9. Nah, berarti kekuatan ototnya adalah 9. Sedangkan tadi interpretasi untuk perempuan lansia adalah kurang dari 16 ya. Jadi kalau kurang dari 16 dia ada yang namanya sarcopenia ya. Oke, kalau kita sudah mengetahui nih lansianya mengalami sarcopenia, kita berikan latihan. Latihan yang pertama adalah strengthening. Berarti pakai kursi. Ya, tadi mana ini lansianya? Hilang. Mau gantian atau mau? Boleh. Nah, sekarang kita masuk ke latihan atau intervensi fisioterapinya. Yang pertama kan tadi poinnya ada 2 ya, strengthening, kekuatan, dan postural control. Sekarang kita masuk ke yang penguatan terlebih dahulu. Ya, seperti yang digambar, berarti kita posisikan lansianya untuk meluruskan. Kalau kita komunikasi dengan lansia itu tidak boleh menggunakan bahasa fleksi, ekstensi. Ibu coba difleksikan gitu kan, nggak mungkin paham ya lansianya. Jadi nanti Mbak, ini kakinya diluruskan ke depan, gitu ya Mbak ya. Tapi akan saya berikan sedikit tahanan menggunakan ini namanya teraben. Nah, nanti posisinya di harusnya kalau strengthening berarti ini. Karena posisinya fleksi, berarti terabennya harus membelakangi atau dia berlawanan. Ya, karena posisinya seperti ini nanti, nah ini akan ditarik ke belakang. Jadi untuk memberikan kekuatan pada otot-otot di ekstremitas bawah, gitu ya. Coba Mbak dikedepankan kakinya, kuat, ya oke. Nah ini ada kontraksi dari otot-otot yang ada di paha. Namanya otot apa? Vastus femoris, hamstring, ya dan quadricepsnya, betul. Quadriceps.
Coba Mbah lagi. Oke, ini sambil ditarik ke belakang. Jangan cuma nempel tok terapinnya ya. Tuh. Sekarang intervensi yang kedua. Ini masih di tahap strengthening. Ya, jadi nanti posisinya lansianya bisa tidur terlentang. Mbah silakan bobokan ya, Mbah. Bobok tidur, terus posisi kakinya ditekuk ya. Nah, nanti seperti yang di PPT berbaring terlentang, kencangkan otot-otot di bagian gluteus atau di bagian bokong, tahan berapa detik lalu rileks ya. Jadi Mbah, ini nanti pantatnya ditekan ke bawah ya, ditahan, ditekan, nanti sampai 3 detik, terus dilepas atau rileks. Nah, PR-nya untuk fisioterapi lansia atau fisioterapi geriatri itu kita komunikasi sama pasien itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Kalau misalnya apalagi mbah-mbah yang di daerah sini Pekajangan gitu kan kadang nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Jadi ya kalau ada yang nggak paham pantat ya bilang aja, "Mbah ini mbah bokongnya," gitu, nggak apa-apa ya kalau kita komunikasi sama pasien. Tapi kalau di kelas dengan teman ataupun apa, gunakan bahasa anatomi gitu. Jadi itu untuk bisa membiasakan kalian paham dari anatomi-anatominya gitu ya. Nah, sekarang Mbah kontraksikan ya Mbah ya. Coba Mbah, untuk kita bisa memastikan bahwa kontraksi dari gluteusnya itu sudah betul, itu kita bisa masukkan tangannya fisioterapis ke bawah. Angkat dulu Mbah. Nah, dah ditindihin tangan saya. Oke, coba dikontraksikan. Nah, gitu. Untuk kita bisa memahami bahwa mbahnya itu bener nggak nih kontraksi dari gluteusnya atau tidak, gitu ya. Nanti ditahan 3 detik, dilepaskan. Ya, bisa diulangi 8 kali atau sampai 10 kali, gitu ya. Cukup. Ibu, saya mau bertanya, tadi kan waktu ini latihan itu, tadi kan menggunakan alat terapi Bu ya? Oh ini? Iya, kalau di lapangan itu kan biasanya lansia itu ada yang nggak punya gitu ya Bu. Nah itu bisa diganti dengan alat apa ya Bu ya kira-kira? Oke. Ya, bagus pertanyaannya ya Mbak Aisyah. Oke. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan latihan strengthening-nya ya. Kalau yang tadi kita contohkan itu menggunakan yang namanya terapin atau pita elastis. Ya. Nah nanti misalnya lansianya mau melakukan latihan di rumah menggunakan apa Bu? Kan nggak punya elastis seperti ini. Bisa digunakan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Contohnya misalnya handuk, tapi handuknya jangan yang terlalu tebal dan tidak licin. Ya, yang agak sedikit panjang, yang tipis, nanti tetap posisinya seperti tadi, duduk dan difleksikan atau fleksi ini diluruskan. Nah nanti handuknya dari depan ke belakang kita tarik gitu. Intinya harus berlawanan. Jadi kita memudahkan intervensinya yang bisa dilakukan di rumah. Kalau misalnya nggak ada karet boleh menggunakan handuk gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih ya. Oke, karena sudah selesai untuk sesi praktikum laboratoriumnya, tadi juga teorinya sudah kita diskusikan bersama. Untuk mata kuliah fisioterapi geriatri pada hari ini kita cukupkan ya pada sesi praktikumnya. Nanti kalau misalnya minggu depan masih ada pertanyaan atau ketika kalian belajar lagi ternyata ada yang kurang paham, bisa dicatat dulu di pertemuan minggu depan, ketemu dengan saya lagi, kita diskusi. Begitu ya, saya tutup untuk pertemuan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.